Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam membedah petuah Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, bahwa beliau itu pernah berkata, kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ukilal bala bil wala. Diwakilkan bala itu dengan sebuah kewalian. Ketika Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan petuah beliau ini, ada di antara murid beliau yang mempertanyakan, wahai Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, apa hubungannya antara bala dengan kewalian? Di antara muridnya ada yang bingung, ingin mempertanyakan apa hubungannya bala dengan kewalian. Karena mungkin dalam benak pikiran muridnya, kalau seseorang itu wali, pasti dijauhkan daripada bala ujian. Secara logikanya, murid oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun ketika beliau mengucapkan petuah ini dan ditanya muridnya, apa hubungan bala dengan kewalian? Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bala itu dengan sebuah kewalian, ujian dengan sebuah kewalian? Agar apa, kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani? Agar terbeda antara wali yang shadiq dan wali yang kadzib. Terbeda antara wali yang benar dan wali yang dusta. Terbeda antara waliullah dan juga wali syaitan. Akan terbeda antara waliullah dan juga wali syaitan. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara bala dengan kewalian, agar seseorang itu jangan mudah mengaku jadi wali kalau tidak siap dengan ujian Tuhan. Dan Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani mengibarat lagi, kata beliau, emas itu tidak akan ketahuan murninya kalau tidak dilebur dengan air keras. Untuk membedakan emas palsu dengan emas asli, itu kudu dilebur dengan air keras. Begitu pula antara dupa yang wangi dengan kayu yang biasa, gaharu yang wangi dengan kayu biasa, itu terbeda ketika dibakar. Kalau belum dibakar tidak ketahuan betapa wanginya gaharu. Begitu juga seorang aulia Allah itu kudu dibakar dulu dengan ujian Allah Subhanahu wa taala agar dia harum, agar dia mewangi ya alam semesta ini. Ini kenapa hubungannya antara bala dengan juga kewalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah percakapan yang unik dan penuh hikmah dari 4 orang tokoh sufi. 3 tokoh sufi laki-laki dan 1 tokoh sufi wanita. Jadi ada percakapan yang penuh hikmah dari 4 orang sufi. Pertama, Al-Imam Hasanul Basri. Al-Imam Hasan Basri.
tokoh sufi yang terkenal Imam Hasan Basri. Ada lagi Malik bin Dinar. Yang ketiga Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi. Jadi tiga tokoh sufi laki-laki yang terkenal, Al-Imam Hasanul Basri, Malik bin Dinar, Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi. Ketiga tokoh sufi ini menemui seorang tokoh sufi wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Jadi ada tokoh sufi yang sangat terkenal dari wanita yang bernama Rabi'ah Adawiyah. Ketika tokoh sufi wanita Rabi'ah Adawiyah ini sakit, ketiga tokoh sufi laki-laki yang terkenal Imam Hasan Basri, Malik bin Dinar, Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi, mereka mengunjungi Rabi'ah Adawiyah ketika sakitnya Rabi'ah Adawiyah. Ketika itu Imam Hasan Al-Basri berkata, kata Imam Hasan Al-Basri di depan Rabi'ah Adawiyah, kata Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, seseorang itu belum bisa dipercaya kata-katanya kecuali ketika dia sabar tertimpa musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang belum bisa dipercaya kata-katanya ketika dia tidak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Hasan Basri memberikan sebuah nasihatnya kepada Rabi'ah Adawiyah ketika beliau sakit. Kata-kata beliau, seseorang itu tidak akan dipercaya. Seseorang itu belum dapat dipercaya kata-katanya kalau dia tidak sabar ketika tertimpa musibah atau cambukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah musibah itu beribarat dengan sebuah cambukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar nasihat Hasan Al-Basri, Rabi'ah ini malah memberikan komentarnya demikian. Apa kata Rabi'ah? Wahai Imam Hasan Al-Basri, nasihatmu ini belum begitu tajam, belum bisa menembus ke dalam hati. Jadi ketika Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat demikian, bahwa seseorang belum dapat dipercaya kata-katanya kecuali dia sabar. Sebelum dia sabar ketika tertimpa musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah komentar Rabi'ah Adawiyah demikian. Nasihatmu belum begitu tajam, belum bisa menembus ke dalam lorong hati. Lalu ketika mendengar komentar Rabi'ah Adawiyah, Syakik bin Ibrahim pun memberikan komentarnya lagi. Apa kata Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi? Kata beliau, seseorang itu belum dapat dipercaya kata-katanya kecuali dia sebelum dia bersyukur ketika tertimpa musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia bersyukur ketika mendapatkan cambukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi, beliau memberikan nasihat lagi bahwa seseorang itu belum dapat dipercaya kata-katanya sebelum dia bersyukur atas ujian yang terimanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia bersyukur ketika mendapatkan cambukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar nasihat Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi, Rabi'ah Adawiyah ini pun memberikan komentar yang masih miring. Apa kata Rabi'ah Adawiyah? Wa Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi, nasihatmu ini pun masih belum begitu tajam, belum bisa menembus ke dalam lorong hati. Apakah ada nasihat yang lain? Lalu yang terakhir, Malik bin Dinar memberikan nasihatnya atau petuahnya. Kata Malik bin Dinar, seseorang itu belum dapat dipercaya kata-katanya sebelum dia bahagia ketika mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia
bahagia ketika mendapatkan cambukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Komentar Malik bin Dinar ini pun masih dikomentari miring oleh Rabi'ah Adawiyah. Wahai Malik bin Dinar, nasihatmu ini belum begitu tajam, belum pula menembus ke dalam hati seseorang. Apakah ada nasihat yang lebih bagus lagi, lebih tajam lagi daripada demikian? Jadi 3 tokoh sufi besar ini malah dibuat bingung oleh seorang tokoh sufi wanita. Bahkan mereka ini terkenal dengan kealimannya. Imam Hasan Basri, siapa yang meragukan kealiman beliau, Malik bin Dinar, Syakik Al-Balkhi, semuanya meyakini kealiman beliau. Namun mereka tidak bisa memberikan nasihat yang bisa menembus sorong hatinya Rabi'ah Adawiyah. Lalu ketika itu Imam Hasan Basri, Malik bin Dinar, Syakik Al-Balkhi sepakat, kalau begitu wahai Rabi'ah Adawiyah, kalau begitu kata mereka bertiga ini, menurut engkau wahai Rabi'ah Adawiyah, bagaimana nasihat yang tajam yang bisa menembus ke lorong hati ketika orang itu mendapatkan cobaan atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala? Lalu dijawab oleh Rabi'ah Adawiyah ketika mereka menanyakan demikian, kata Rabi'ah Adawiyah, seseorang itu belum dapat dipercaya kata-katanya kecuali dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibahnya. Maksudnya apa? Dia selalu ingat bahwa yang memberikan cobaan itu, ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan ujian itu orang yang sangat dicintainya. Jadi kata beliau, orang tersebut belum bisa dipercaya kata-katanya kalau dia belum bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian-ujian tersebut. Dia malah semakin sakit, malah semakin ingat, semakin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Rabi'ah Adawiyah, makam tertinggi ketika seseorang itu tertimpa musibah atau cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro malah dia lupa, malah semakin ingat ketika Allah menguji dia. Di makamnya orang-orang yang arif billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi manusia itu dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala ada terbagi beberapa golongan. Ada manusia dikategorikan jahil. Ada golongan manusia yang dikategorikan jahil. Ketika dia tertimpa musibah, dia itu malah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu memprotes Allah, kenapa dia sakit, kenapa dia miskin, kenapa dia susah. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikategorikan orang yang jahil. Orang yang jahil. Kalau tertimpa musibah, dia malah protesnya luar biasa. Dia keluh kesahnya luar biasa. Ini orang jahil. Ada lagi golongan manusia yang kedua, orang awam. Awam ini golongan manusia orang awam, ialah ketika tertimpa musibah, dia itu berdoa kepada Allah agar dihilangkan musibahnya. Dia tertimpa musibah, penyakit, kesusahan, dia berdoa, ya Allah, hilangkanlah penyakitku, hilangkanlah kesedihanku, hilangkanlah cobaanku. Ini masih kategori orang awam. Kategori orang awam. Lalu yang ketiga, orang alim. Ketika manusia tertimpa musibah, orang alim berbeda lagi dengan orang jahil sama orang awam. Kalau orang alim ini ketika tertimpa musibah, dia itu bersabar, sabar. Kalau kita sabar, itu sudah kategori orang alim. Di meskipun ilmunya sedikit, sekolahnya tidak tinggi, namun ketika dia sabar, tertimpa musibah, dia dikategorikan orang alim. Ini sudah luar biasa. Ada lagi yang keempat, orang khas, orang khusus. Orang khas ini orang khusus ketika dia tertimpa musibah, dia itu malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malah bahagia ketika tertimpa musibah. Ini orang-orang khusus. Kenapa bisa demikian?
Karena Rasulullah pernah bersabda, ija habba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai satu kaum, pasti diujinya. Berarti dia sadar, oh aku ujianku ini bukti aku dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang khas, orang-orang khusus. Ada lagi yang terakhir, orang khawasul khawas. Lebih tinggi lagi dari orang-orang khusus. Orang khawasul khawas ini seperti yang dialami Rabi'ah Adawiyah ini. Ketika dia tertimpa musibah, malah ingatnya itu semakin banyak kepada Allah. Malah zikirnya itu semakin banyak kepada Allah. Malah dia yang dipandangnya itu bukan lagi penyakitnya, namun sang pemberi penyakitnya. Ini makam Rabi'ah Adawiyah, khawasul khawas. Jadi sesuai apa yang dikatakan Rabi'ah Adawiyah tadi, seseorang itu belum bisa dipercaya kata-katanya kalau dia masih lupa ketika tertimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Malah seharusnya kata Rabi'ah Adawiyah, orang tertimpa musibah itu malah semakin ingat, semakin rindu dengan sang pemberi musibah. Di makamnya Rabi'ah Adawiyah atau makamnya khawasul khawas dalam menerima musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa hukiya an ba'dil hukama, dihikayatkan daripada sebagian ahli hikmah bahwa dulu sebagian hukama ini pernah ditanya orang, apakah ada jalan kewalian yang tanpa ribet, jalan kewalian yang tanpa susah payah beramal, jalan kewalian yang tanpa susah payah ibadah, jalan kewalian yang tanpa harus puasa, tirakat, riyadhah. Apakah ada jalan kewalian, wahai Syekh? Di ba'dul hukama ditanya orang, apakah ada jalan simpelnya jadi wali tanpa kudu riyadhah, tirakat, tanpa berpuasa, ibadah-ibadah berat, cukup ibadah yang sekedarnya saja? Apa jawab ba'dul hukama ketika ditanya hal demikian? Kata beliau, silahkan buka kitab Ihya Ulumuddin. Ada kitab Ihya Ulumuddin. Di sana disebutkan apa? As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Bersabar atas lisannya perempuan dari sesuatu yang sering diuji oleh para aulia. Sesuatu yang sering diuji akan oleh para aulia, diuji akan para aulia. Sabar atas lisannya perempuan daripada sesuatu yang sering diuji para aulia. Jadi kalau sudah riyadhahnya kurang, ibadahnya kurang, yang wajib-wajibnya aja, minimal bersabar atas lisan perempuan, itu bisa mengangkat seseorang menjadi para aulia. Al-Imam Az-Zabidi menyebutkan maksud perkataan lisannya perempuan itu apa? Bersabar atas ucapan yang kasar daripada perempuan, bersabar atas ucapan yang tidak baik daripada perempuan, tuduhannya, fitnahannya, dan lain sebagainya. Ini paling sering mengangkat orang itu dari makam aulia. Karena sabar atas lisan perempuan mimma yumtahanu bihil awliya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan demikian, salah satu jalan untuk bisa menjadikan seseorang aulia Allah tanpa kudu capek-capek ibadah, tanpa kudu capek-capek riyadhah, itu apa? Bersabar atas lisannya perempuan. Ini sering diuji oleh para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala.